Jadi sebetulnya selama ini masyarakat banyak yang beranggapan bahwa migrain itu adalah sakit kepala sebelah. Padahal sebetulnya itu bukan hal yang betul ya, alias salah. Karena prinsipnya migrain itu kata kuncinya adalah sakit kepala yang berdenyut hebat, yang bisa dipengaruhi perburukannya dengan cahaya, dengan suara, kemudian juga dicetuskan oleh beberapa makanan. Contohnya seperti vetsin, coklat, atau keju. Dan migrain ini sering terjadi pada perempuan, lebih sering daripada laki-laki. Jadi gejala yang paling khas dari migrain adalah sakit kepala berdenyut hebat. Artinya hebat di sini biasanya pasien tidak bisa melakukan aktivitas lagi. Jadi yang namanya sakit kepalanya benar-benar membuat pasien itu tidak bisa pergi bekerja, tidak bisa pergi ke pasar, tidak bisa pergi sekolah. Jadi benar-benar hanya bisa tiduran saja. Dan durasinya sekitar 4-72 jam. Jadi kalau ada yang merasakan sakit kepala lebih dari seminggu, sudah pasti bukan migrain. Dari data statistik, sakit kepala primer atau sakit kepala yang tidak berbahaya ini, contohnya migrain, meskipun dia mengganggu tapi sebetulnya tidak berbahaya ya, memang sering terjadi pada wanita. Yang membuat ini terjadi karena kenapa? Karena ada faktor familial atau keturunan, ya, itu secara genetik. Yang kedua, ini juga dipengaruhi oleh hormonal, dan hormonal ini wanita itu lebih cenderung tidak stabil dibandingkan laki-laki. Itulah sebabnya kenapa migrain lebih sering terjadi pada perempuan. Penyebab dari migrain itu sebenarnya kalau dari teori ya itu sangat banyak ya, ada namanya cortical spreading depression segala macam, itu sangat teori banget deh. Tapi yang pasti adanya gangguan pembuluh darah di otak yang bersifat reversible ya kan. Nah, ini dipengaruhi oleh beberapa pencetusnya yang tadi disebutkan, misalnya kopi, misalnya keju, misalnya coklat, atau misalnya vetsin. Tapi bukan, selain yang 3 ini pun masih mungkin ya. Jadi biasanya hanya pasiennya yang tahu kalau setelah mengkonsumsi apa dia muncul keluhan sakit kepala berdenyut hebat ini. Kalau dari stres sendiri ke arah migrain sebetulnya tidak ada bukti ilmiah ya. Tapi kalau untuk jenis sakit kepala yang lain mungkin stres iya. Tapi kalau apakah stres bisa menyebabkan migrain sebetulnya tidak. Karena migrain itu juga harus ada modalnya gitu loh. Artinya ada genetikanya gitu. Tidak semua orang pasti mengalami migrain gitu ya. Mengenai pencegahan dari migrain, sebetulnya migrain ini kalau memang sudah terjadi, maka harus diberikan obat-obat yang kita sebut abortif atau obat-obat yang menghilangkan sakit kepala. Tapi ada kriterianya, apabila migrain ini sangat sering dan mengganggu aktivitas, maka harus dikonsulkan ke dokter spesialis saraf terdekat untuk dilakukan terapi pencegahan atau namanya terapi profilaksis, yaitu dengan pemberian obat-obatan tertentu yang bisa mencegah kekambuhan migrain sehingga aktivitas bisa kembali normal. Tapi jangan lupa, selain untuk obat-obatan, juga makanan tadi. Hindari konsumsi makanan-makanan yang kira-kira bisa mencetuskan, dan itu hanya pasiennya yang tahu. Demikian penjelasan tentang migrain. Saya Dr. Ziki Yombana, sampai berjumpa di episode selanjutnya.